Oke teman-teman, pada malam hari ini kita akan segera sambut narasumber kita bersama Ibu Baby Mercy. Ya, selamat malam Mbak Baby. Shalom, selamat malam Bapak. Apa kabar? Puji Tuhan baik Bapak, luar biasa. Ya. Haleluya, sukacita ya, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan kebaikan. Ya, terima kasih ya. Baby sudah mau hadir di channel ini untuk memberi kesaksian, membagi berkat bagi banyak orang, bagaimana kehidupan di dalam iman yang tadinya sempat meninggalkan Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus tetap dengan kasih-Nya, dengan kesabarannya yang begitu luar biasa, yang tidak tertandingi di saat Baby mengalami depresi, stres yang menjalani iman. Di situ Tuhan Yesus hadir dan kembali merangkul seorang yang sudah tersesat dan terhilang. Dan apa yang terjadi dengan kehidupan Baby pada malam hari ini, beliau akan menyaksikan kepada kita secara lengkap bagaimana perjalanan hidupnya dimulai dari latar belakangnya. Oke, Mbak Baby, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda, silakan. Baik, terima kasih banyak Bapak, dan terima kasih buat semua yang lagi nonton. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang telah menyelamatkan saya. Kalau bukan karena kasih dan anugerah Tuhan, saya tidak mungkin bisa bersaksi malam hari ini. Dan kesaksian saya ini adalah perjalanan kehidupan saya yang memang sudah dirancangkan Tuhan untuk saya alami dalam kehidupan saya. Saya adalah anak remaja biasa di umur saya yang ke 18-19 tahun. Saya anak remaja biasa, saya terlahir dari keluarga Kristen, tapi kebetulan kita bukan Kristen yang taat. Saya juga bukan terlahir dari orang tua yang yang keluarga yang harmonis. Saya dilahirkan dengan keluarga yang broken, dan saya besar dari nenek saya, dari oma saya. Tetapi puji Tuhan, walaupun kita bukan keluarga Kristen yang taat, setidaknya saya masih sering ke gereja pada waktu saya sebelum menikah. Dan ketika sebelum menikah pun memang saya termasuk seorang anak remaja yang sangat bebas, karena mungkin anak-anak broken home bisa lebih mengerti ya keadaan dan kondisi anak-anak remaja pada zaman itu. Di tahun-tahun 2009 saya benar-benar yang tipe anak remaja yang sangat-sangat bebas dan tidak ada kontrol dari keluarga atau orang tua juga. Dan saya memilih untuk kehidupan saya karena setelah lulus SMA saya langsung bekerja. Kebetulan saya juga bukan dari anak orang kaya, kita ya orang-orang berkecukupan lah. Dan singkat cerita, karena saking bebasnya saya, saking bebasnya pergaulan saya sangat bebas untuk ukuran kota Kupang, kota yang kecil ini. Jadi saya ketemu dengan seorang laki-laki, dia ganteng, masih ada keturunan Arabnya, namanya Ridwan, dan saya jatuh cinta karena dia sangat ganteng ya untuk ukuran di masa itu. Lalu kita berpacaran, kita satu tempat kerja, lalu ya karena memang sangat bebas, jadi kita pacaran sekitar 1 atau 2 tahun, karena saya masih umur 18-19 tahun ya kalau saya tidak salah waktu itu. Dan orang tua saya pun di awalnya mengatakan bahwa kalau kamu pacaran, ini kan agama Islam, dia seorang Muslim, jangan sampai kalian pacaran yang ini, walaupun orang tua saya kita bukan keluarga yang taat agama, tetapi masih adalah norma-norma yang diajarkan orang tua saya. Jadi ibu saya pada waktu itu masih mengingatkan saya jangan sampai pacaran dengan orang yang beda agama. Tetapi karena saya memang anak yang keras kepala, saya tidak mau mendengarkan orang tua, jadi
saya memutuskan untuk tetap berjalan selama hampir 2 tahun pacaran, dan karena saking bebasnya, boleh dibilang kita melakukan hubungan suami istri sebelum menikah, dan itu adalah dosa yang sangat besar. Dan di umur 19 tahun saya menemukan diri saya hamil. Ketika itu di umur 19 tahun apa sih yang bisa dilakukan oleh anak-anak umur segitu kecuali kalau bukan pasrah menangis dengan keadaan yang ada. Tetapi pada waktu itu pacar saya yang adalah mantan suami saya mau bertanggung jawab. Karena memang segi umur dia di atas saya 5 tahun. Jadi dia memang sudah kepengen menikah. Tapi saya nggak tahu pemikirannya pada waktu itu apa. Yang jelas saya sudah hamil di luar nikah dan dia mau menikahi saya. Ketika pacaran saya tidak pernah berkomitmen untuk merencanakan pernikahan karena ini pacaran anak remaja gitu ya. Terus selama pacaran pun kita juga bukan orang kita cuman having fun, kita cuman ya selayaknya anak-anak remaja biasa. Jadi tidak ada pemikiran untuk pernikahan, tidak mengerti juga sampai ke sana. Karena kan ini juga beda agama. Ketika waktu keadaan sudah mendesak, saya sudah hamil, orang tua saya juga sudah keluarga pada waktu itu juga sudah kalang kabut, nggak tahu mau buat apa. Ternyata dari pihak keluarga mereka minta saya kalau mau menikah, baby harus masuk Islam. Pada waktu itu saya tidak punya pilihan. Jadi karena sebagai perempuan dalam posisi kondisi yang lemah, saya ya sudahlah yang penting ada yang tanggung jawab gitu. Nah setelah itu singkat cerita kita menikah dengan konflik dua keluarga karena keluarga saya tidak setuju, tetapi karena kondisi dan keadaan dan mereka juga dari keluarga perempuan untuk orang daerah di daerah timur lebih baik menikahkan gitu kan. Jadi saya menikah di umur 19 tahun dan sebelum pernikahan itu ada ritual-ritual yang saya jalani seperti saya harus diislamkan dulu, saya harus menyebutkan 2 kalimat syahadat ya. Dan seingat saya pada waktu itu saya diislamkan 2 kali. Yang pertama kali di rumah mantan suami saya, itu disaksikan oleh mantan suami saya sendiri bersama kakaknya. Kebetulan mantan suami saya ini adalah anak yatim piatu dan anak bungsu, jadi dia diurus oleh kakak-kakaknya. Lalu saya dimandikan, katanya harus dibersihkan dari kenajisan saya. Tetapi sekalipun saya anak bukan yang mengerti tentang agama, sebelum masuk Islam pun saya udah kayak hati saya kayak ini yakin nih mandi pakai air biasa aja lu udah bisa bersih dari kenajisan lu nih. Cuman karena waktu itu posisi daripada saya nggak dinikahin kan, ya udah saya nggak usah banyak bicara. Tapi ternyata setelah mereka diskusi dan lain-lain secara keluarga Muslim mereka, katanya nggak sah. Jadi saya harus diislamkan lagi. Sebelum menjelang 1 minggu sebelum pernikahan, saya diislamkan secara resmi katanya di Masjid Nurul Iman, Kota Kupang. Itu salah satu masjid besar di kota ini. Dan disaksikan banyak sekali orang. Jadi pada waktu itu saya masuk ke masjid dan saya kayak di satu rumah yang berbeda dan saya kayak bilang, Tuhan saya tahu saya itu kayak jarang ke gereja tapi kayak gini ke akhir hidup saya sudah berpikir seperti itu. Ini masih 19 tahun loh Tuhan bakalan menikah dan akhirnya saya harus pindah Islam ya. Kayak tidak pernah terfikirkan dalam kehidupan saya. Tetapi karena keadaan yang membuat saya harus berpindah sehingga saya tetap menjalani posisi dan situasi pada waktu itu. Jadi saya pindah, saya menyebutkan 2 kalimat syahadat dan benar-benar katanya waktu itu sudah sah. Singkat cerita kami menikah dan saya masih ingat waktu pertama kali saya menikah di awal, hari-hari awal menikah. Saya belum berdoa, saya belum sholat, saya kayak merasa bimbang, saya harus berdoa kayak apa karena sekarang saya sudah beragama Islam. Lalu satu sore, kalau saya tidak salah ingat ya,
mantan suami saya ngajakin sholat, dan saya bilang saya belum mengerti nih kayak gimana. Tapi akhirnya saya dibelikan satu buku untuk panduan sholat. Sebelum sholat harus wudhu dulu, ada doa-doanya dulu. Saya juga tidak banyak bicara karena saya dalam keadaan saya sedang mengandung pada waktu itu 4 bulan kalau saya tidak salah. Tetapi saya ingat sebelum saya sholat, saya berdoa sendiri. Saya berdoa dan doa itu saya sangat ingat sekali. Saya bilang seperti ini dalam doa saya, Tuhan ya Allah, saya bilang gitu. Karena saya waktu itu sudah merasa saya adalah seorang Islam. Saya bilang ya Allah, kalau seandainya Engkau benar-benar adalah Tuhan, Engkau benar-benar adalah yang maha kuasa yang harus saya sembah, maka jadikanlah rumah tangga saya ini rumah tangga yang baik, rumah tangga yang harmonis, tidak kayak neraka. Tetapi jikalau jalan yang saya pilih ini salah, maka tunjukkanlah kemahakuasaanmu. Jadi pada waktu itu saya berdoa itu, dan saya tidak pernah sangka kalau doa itu benar-benar menunjukkan arah dan jalan rumah tangga saya. Kehidupan saya bermula dari pernikahan saya. Di situ saya menjalani kehidupan pernikahan biasa. Satu kali saya ke tempat kerja. Kebetulan waktu itu saya bekerja di penerbangan. Suami saya juga, dia di Lion Air, saya di penerbangan lokal Transnusa Aviation Mandiri namanya. Saya ke tempat kerja, terus biasalah teman-teman di tempat kerja tuh selalu yang Cie sekarang udah agama baru nih ya. Cuman kayak saya tidak ada sedikit kebanggaan, saya tidak ada sedikit yang saya senang, happy atau apa, tidak. Saya kayak jujur saya lebih kepada malu ya. Aduh, udah hamil di luar nikah, pindah agama pula, agama Islam lagi. Aduh, saya seperti itu kan. Jadi saya lebih kepada menutup diri saya, lebih kepada bergumul dengan hati saya sendiri. Tetapi mulai dari situ saya mulai mencari Tuhan. Anehnya waktu saya masih menjadi seorang Kristen, saya tidak mencari Tuhan. Ketika sudah menjadi Islam, saya mulai mencari Tuhan. Saya mulai beli buku renungan diam-diam, saya mulai searching di Google tentang Tuhan itu seperti apa, dan saya mulai baca-baca renungan harian Kristen sembunyi-sembunyi. Satu kali rumah tangga saya kita bertengkar ya, jadi agak ribut dalam rumah tangga kami karena saya ketahuan bawa buku renungan, saya lupa simpan di meja kantor saya pada waktu itu. Jadi buku itu saya selipin di tas dan ternyata ketahuan sama mantan suami saya. Dia tipe orang yang radikal, tapi radikal yang nggak ngerti gitu. Jadi ketika saya bertanya pun dia just beriman tapi tidak ngerti apa yang diimani gitu. Jadi kebetulan kita langsung bertengkar hebat, dan karena memang pernikahan masih muda dan sama-sama masih muda juga, jadi kita adalah KDRT di umur pernikahan saya yang ke-5 bulan. Waktu itu semua barang-barang saya dibuang, pakaian saya dibuang waktu itu karena saya ketahuan bawa buku renungan yang saya baca diam-diam. Saya masih ingat dia marah saya dan mengatakan, kamu jangan bawa ikan busuk ke dalam rumah ini. Dari situ saya kayak, oh kok kamu bisa ngomong seperti ini gitu. Ini loh agama orang, saya waktu dalam hatinya kayak gitu. Tapi waktu itu saya minta pulang ke orang tua saya, dan orang tua saya jemput. Karena kita kan masih labil sekali ya, masih anak, masih remaja. Menikah juga dengan keadaan konflik. Jadi orang tua saya jemput, saya pulang. Lalu di kamar saya, di rumah orang tua saya menangis dan saya kayak menyesal sekali. Itu penyesalan pertama yang saya rasakan. Kenapa pertama? Karena kehidupan saya sebelum menikah itu terlalu bebas. Kehidupan saya sebelum menikah itu terlalu tidak mementingkan Tuhan tuh kayak apa. Tetapi setelah menjauh dari Tuhan baru rasa rindu kepengen tahu Tuhan itu seperti apa. Jadi ada satu Alkitab kecil, Alkitab remaja waktu punya saya, yang biasa saya bawa ke gereja dulu, cuman karena Alkitabnya tidak pernah dibaca, jadi nempel-nempel gitu, jadi jarang terbuka. Singkat cerita, saya menangis sekali, saya sangat sedih dan saya merasa, Tuhan saya udah jauh sekali nih Tuhan, gimana sudah caranya saya bisa kembali. Lalu saya buka-buka aja, saya buka acak,
Kalau saya tidak salah ingat di situ saya menemukan di 2 Korintus berapa gitu, saya lupa, mohon maaf. Yang jelas di situ inti firman-nya mengatakan bahwa pasangan berbeda, iman itu seperti terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Ya, nanti mungkin Bapak Pendeta Yusuf bisa menjelaskan di ayat mana itu. Jadi dari situ saya yang benar-benar kayak merasa apa ya, firman Tuhan tuh punya kuasa ya. Jadi saya menangis dan saya bilang, Tuhan kayak gimana nih rumah tangga saya? Saya baru menikah 1-2 bulan nih kan. Akhirnya karena sudah tidak bisa mundur, karena sudah menjadi seorang istri dan akan melahirkan. Jadi suami saya beberapa hari kemudian dia jemput dan kita menjalani kehidupan rumah tangga seperti biasa sampai saya melahirkan anak saya. Anak saya laki-laki, dan ketika saya setelah melahirkan, kebetulan waktu itu saya melahirkannya operasi ya, jadi saya nggak tahu lagi anak ini dikasih nama apa karena kesepakatan saya dengan suami saya pada waktu itu lain, dan ternyata ketika saya pulang aktenya bentuknya lain, dan waktu itu saya baru pulang dari rumah sakit. Saya merasa agak sedikit dikhianati ya dari awal ya, maksudnya dengan nama anak saya, hal-hal seperti itu bikin agak sedikit sensitif. Jadi nama anak saya itu jadinya Muhammad Prince Sheikh Bisaka gitu. Terus saya kayak tidak kepengen pakai nama Muhammad. Saya maksudnya kalaupun nama Islam jangan ada Muhammadnya deh. Kayak gitu saya waktu itu bilang sama suami saya kayak gitu kan. Karena emang saya udah tidak hati saya bukan di sini nih, saya berpikir seperti itu. Jadi saya tetap menjalankan kehidupan saya. Tetapi memang benar ya, kehidupan di luar Yesus itu sangat berbeda. Banyak kejadian-kejadian aneh yang saya rasakan dan saya merasa bahwa ini adalah tanda-tanda bahwa Tuhan memang tidak mengizinkan rumah tangga ini ada gitu, tapi ini karena saya yang memaksakan diri, saya yang keras kepala, dan ini yang harus saya tanggung. Tetapi karena kasihnya yang begitu besar, dia masih kasih saya signal, semacam signal gitu untuk kembali deh Beb, kembali, kamu pulang, kayak gitu. Tetapi kembali lagi saya belum bisa mengambil keputusan pada waktu itu, karena saya juga takut kan. Lalu beberapa hal yang saya alami adalah ketika saya harus sholat, tetapi saya tidak menemukan apa-apa, saya tidak menemukan apa-apa di hati saya. Saya merasa bahwa saya jauh dari Tuhan. Saya harus sholat 5 kali sehari, tetapi saya merasa jauh dari Tuhan. Saya merasa kok Tuhan juga jauh dari saya, bagaimana saya harus menjangkaunya. Saya ingat pada waktu saya pulang ke rumah orang tua saya bertengkar itu, saya ada doa. Saya bilang, Tuhan, ini kalau memang saya pernikahannya seperti ini, saya mau kembali sama Tuhan Yesus. Tapi izinin saya berdoa kepada Tuhan Yesus, cuman caranya cara Islam. Itu masih di luar pemikiran saya ya, maksudnya masih yang belum mengerti apa-apa tentang Tuhan. Dan setiap kali sholat, saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Saya berdoa Bapa kami, saya berdoa, saya minta tolong Tuhan bantu saya, Tuhan tolong saya bagaimana ini. Dan saya selalu sholat berdoa sama suami saya, mantan suami saya pada waktu itu. Dia imam, saya makmum. Kita menjalankannya itu, walaupun kadang-kadang saya juga agak sedikit melawan ya, kayak berat karena memang harus bangun pagi-pagi berdoa, terus harus sholat, terus kalau kotor sedikit ya itu hal-hal seperti itu yang saya kayak tidak masuk di akal gitu. Sampai suatu kali suami saya tuh mengajarkan saya bahwa kamu kalau berdoa, kalau bisa kamu baca aja ayat-ayat Al-Quran. Saya bilang, terus saya tanya balik ke mantan suami saya pada waktu itu, memangnya lu sendiri hafal, bisa baca? Itu kan huruf Arabik ya, huruf Arab, apakah kamu bisa? Jadi dia pun sendiri bukan orang yang fasih gitu. Jadi ini waktu itu kayak saya berpikir ini tuh tuntun buta. Kita mau kemana kalau kita nggak masuk jurang kan? Dan akhirnya saya dibeliin buku
Terus suami saya udah mulai tuh ngajarin katanya kayak gini. Tetapi saya tidak menemukan apa-apa. Seperti misalkan beberapa ajaran yang dia kasih tahu ke saya, nanti kamu berbuat baik aja, dosa-dosamu tuh bisa dihapuskan. Lalu nanti ada beberapa perbuatan baikmu yang bisa menghapuskan dosa-dosa orang tua atau apa begitu. Saya mulai berpikir waktu itu, memangnya seandainya kalau saya berbuat baik, lalu besoknya saya jatuh lagi dalam dosa, terus saya mati, gimana dong? Apakah dosa saya hilang lagi nih atau muncul lagi atau bagaimana? Kayak gitu kan. Jadi pokoknya keselamatan itu yang saya dikasih tahu dalam ajaran Islam itu ya tidak pasti, ya insya Allah gitu. Dan saya tanya sama mantan suami saya waktu itu, memangnya kalau kita buat baik, apakah kita udah pasti nih masuk surga? Ya itu memang sih pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan kepada mantan suami saya, karena hati saya pada waktu itu memang kayak, waduh ini tempat saya bukan di sini nih. Tempat saya bukan di sini. Sebagai seorang manusia, sebagai seorang istri, saya mencintai mantan suami saya pada waktu itu. Saya sangat mencintai, saya mencintai keluarga saya mencintai keluarganya, saya juga sangat mencintai anak saya, tetapi banyak hal yang Tuhan buat. Dimulai dari anak saya ini sering-sering sakit. Sakitnya tuh kayak cuman demam tapi bisa sampai timbul bisul yang besar-besar, sampai saya tuh berpikir saya harus ganti susu apa, saya pikir alergik atau apa. Bahkan hampir semua dokter di Kota Kupang, dokter anak itu sudah saya bawa anak saya setiap bulan. Seperti itu. Satu kali di kantor saya ada seorang anak baru. Anak baru ini dia adalah seorang sarjana teologi ya, tetapi dia bukan pendeta, jadi dia pelayanan aja di gereja, hanya dia kerja swasta. Jadi waktu dia jadi partner saya tidak banyak bercerita karena orang baru, saya tidak banyak bercerita tentang kehidupan saya. Saya juga aneh, waktu itu saya belum mengerti apa-apa, jadi dia kayak punya, apa ya namanya, vision gitu, kayak bisa ngerti gitu. Terus saya yang bercerita sebelum itu, dia cuma tanya, Beb, kamu menikah, kamu masuk Islam ya? Oh iya benar Kak, orang-orang juga pada tahu gitu kan. Tapi suami sama anakmu sering sakit ya, kayak gitu-gitu kan. Jadi saya bilang, kok kakak tahu? Saya bilang, kan saya nggak pernah cerita. Terus dia senyum-senyum aja. Sampai akhirnya satu siang dia bawa saya ke satu tempat, terus kita ngobrol. Disinilah perkenalan saya pertama kali tentang Tuhan, ketika saya mencari-cari tahu tentang Tuhan. Teman saya menceritakan tentang Tuhan itu sendiri. Yang paling saya tidak akan pernah lupa adalah ketika dia bilang bahwa, baby, kamu itu sudah dibayar lunas dengan darah Yesus, darah yang mahal. Kamu ingat peristiwa 2000 tahun yang lalu ketika dia mati di kayu salib? Kamu percaya itu? Jadi saya sangat percaya itu, Kak. Saya bilang seperti itu. Itulah bukti dia mencintai kamu, tetapi kamu lebih mencintai manusia daripada Tuhan yang sudah terlebih dahulu mencintai kamu. Di situ saya nangis banget, dan itu pernikahan saya udah berjalan hampir 3 tahun ya, baru saya ketemu orang ini. Jadi dan selama berjalan 3 tahun saya nggak pernah mau pakai jilbab karena saya nggak suka. Terus saya juga setiap hari Minggu kalau saya bangun di samping gereja, di samping rumah mantan suami saya itu ada satu gereja kecil, gereja karismatik. Itu mereka tuh kalau ibadah itu tuh bisa sampai kedengaran ke kamar saya gitu. Jadi kadang-kadang saya tuh kayak suka ngumpet-ngumpet ke dapur karena lebih dekat dengan dapur ya waktu itu di posisi rumahnya. Sengaja cuci piring kayak, sengaja ngapa-ngapain kayak, cuman buat mau dengar pujian penyembahan dari gereja karismatik di belakang rumah. Sampai segitunya. Terus kayak yang berdoanya diam-diam, kayak saya bilang Tuhan tolong saya, dan itu berjalan langsung selama hampir 3 tahun saya menikah. Dan saya ketemu dengan teman saya yang tadi saya ceritakan. Saya bilang, Kak, kalau seandainya saya ngomong ke mantan suami saya, ke suami saya pada waktu itu, saya bakalan diceraikan. Lalu
dia tidak bilang kita akan bercerai atau apa, dia cuma bilang keputusan dan pilihan ada di tangan kamu. Saya masih nggak terlalu ngeh dengan kata-katanya dia kan. Tetapi ketika pulang sampai di rumah, kata-kata itu terus terngiang. Ibaratnya saya ini kayak lagi hidup di dua dunia gitu kan. Saya jadi Islam tapi saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya sholat tetapi saya panggil Tuhan Yesus sebagai Tuhan saya. Saya seorang Islam di KTP tetapi hati dan pikiran saya benar-benar kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau di Kupang ini kan mayoritas Kristen, jadi kalau kita jalan kemana-mana itu banyak banget lagu-lagu rohani dari rumah-rumah orang, atau kalau dari toko-toko kecil di sini udah, apalagi Natal itu pasti udah, nah itu saya udah rindu banget tuh. Cuman saya nggak berani ngomong karena mantan suami saya pada waktu itu juga tipe orang yang sangat keras, jadi saya takut gitu kan. Dan saya benar-benar bergumul dengan Tuhan. Saya tanya terus sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ini udah 3 tahun pernikahan saya. Dan di tahun kedua dan mau menjelang tahun ketiga, itu rumah tangga saya udah mulai baik-baik aja tuh. Rumah tangga yang di awal 1 tahun awal itu kita sering bertengkar, kita karena masa transisi masih saling mengenal, tetapi di tahun-tahun kedua, tahun-tahun ketiga kita udah mulai saling memahami, saling mengerti. Dan saya pada waktu itu benar-benar saya mencintai orang ini tetapi kok saya nggak bahagia gitu. Bukan ya, lebih kepada saya tidak ada sukacita, saya tidak ada kedamaian, kok saya malah kayak takut gitu, ada ketakutan bahwa nanti lu mati kemana nih gitu kan. Karena suami saya tuh selalu doktrin saya, ntar kalau lu mati, kalau kita mati, orang Islam meninggal itu ditanya Tuhanmu siapa, nabimu siapa, terus saya tanya, terus nanti jawabnya apa, kayak gitu kan. Oh iya, nanti kalau ditanya sama malaikat maut atau apa gitu kan, pokoknya serem deh cerita-cerita setelah kematian gitu. Jadi saya kayak, aduh terus nanti gimana dong saya pikir kayak gitu dalam hati saya. Jadi saya dikasih tahu, nanti kalau ditanya sama malaikat maut kamu harus jawab Tuhanmu siapa, Allah, nabimu siapa, Muhammad, kayak gitu-gitu. Lah saya kan kayak belum tahu sejarah tentang Islam, saya belum mengenal Muhammad, saya yang saya tahu ya nabi terakhir ya cuman Yesus Kristus Tuhan dan dia adalah Tuhan yang datang ke dunia, udah itu aja gitu. Cuman saya nggak berani ngomong gitu, saya nggak berani yang banyak bicara sama suami saya pada waktu itu kan, karena saya juga takut. Gitu. Jadi saya hidup dalam ketakutan, takut ngomong ke suami saya yang adalah orang paling dekat saya tentang ketakutan saya karena nggak akan sinkron, tapi takut juga nih sama Tuhan. Saya juga takut gitu sampai karena teman saya yang di tempat kerja ini, anak baru ini, dia selalu mencecar saya kayak, baby kamu harus gini. Jadi dia setiap hari itu selalu ngomong firman ke saya dan disitulah saya merasa bahwa kuasa firman Tuhan itu sangat dahsyat. Kalau nggak ada firman yang datang kepada saya, mungkin tidak akan ada rasa kegelisahan atau apa, karena dari situ saya tahu bahwa ternyata saya menyadari saya mencintai Tuhan Yesus itu lebih besar daripada mantan suami saya pada waktu itu. Hanya saya termanipulasi oleh perasaan dan kondisi gitu ya. Jadi saya bergumul terus sampai pada satu kali saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau ngomong sama mantan suami saya. Saya mau ngomong sama suami saya. Saya mau bilang, Tuhan tolong bantu saya gimana caranya saya mau menyatakan tentang iman saya, tentang perasaan saya selama ini kepada dia. Tapi saya takut nih Tuhan, saya bilang kayak gitu kan. Dan kegelisahan itu datang setiap malam. Jadi ada sekitar 1 bulan saya insomnia. Hanya karena kayak takut, jadi ketika tidur saya lihat anak dan suami saya tidur tuh kayak kata-kata teman saya tuh kayak gini, Tuhan itu Tuhan yang cemburu ya baby, dia bayar kamu lunas dengan darahnya yang mahal, ya kamu tukar dia dengan manusia, dengan dunia. Bisa aja kalau dia cemburu, karena dia sangat cemburu, bisa aja dia ambil salah satu dari apa yang kamu sayang. Kan yang paling kamu cinta di dunia ini adalah
suamimu sama anak kamu. Bisa aja. Nah ini sekarang mereka sering sakit-sakitan. Ntar anak saya sakit, sembuh, suami saya sakit lagi, sakit kepala lah, segala macem lah. Dan itu hampir setiap hari gitu. Jadi saya kayak ngadepin apa ya, jadi kita punya keuangan pun pada waktu itu, orang bilang kalau nggak diberkati itu kayak gitu ya. Keuangan pun kayak ada langsung habis, ada langsung habis. Kayak gitu. Jadi cukup bukan cukup nggak cukup kita ngerasanya beda ya, kayak oh ada duit habis di dokter, ada duit habis di rumah sakit, ada duit habis di untuk pengobatan doang, padahal nggak tahu nih sakitnya apa anak saya nih gitu kan. Tiap malam saya harus bangun kayak bersihin nanah dari bisul-bisulnya. Nah, anak ini kan baru di bawah setahun udah di bawah 1 tahun sampai 2 tahun tuh ngalamin itu terus gitu kan. Jadi saya kayak bilang sampai segala macam vitamin dan lain-lain saya udah kasih minum tapi sama aja gitu. Jadi saya bilang ke suami saya, ini kita kenapa gitu kan. Tapi dia yang ya tidak mau terlalu tahu ya, palingan ya sudah namanya anak-anak sakit kayak gitu-gitu kan. Tetapi saya malah terngiang-ngiang dengan kata-kata dari teman saya ini. Takutnya Tuhan cemburu terus ambil salah satu, gimana dong. Dan itu bikin saya nggak tidur hampir 1 bulan. Maksudnya saya insomnia, jadi saya terbawa pikir jam 5 pagi, saya mau jam 6 pagi nggak bisa tidur, tapi saya harus bekerja lagi dan lain sebagainya. Sampai akhirnya saya bilang, Tuhan saya nggak bisa kayak gini terus. Dan yang paling bikin saya takut adalah ketika saya dapat mimpi. Mimpi itu saya meninggal karena dalam alam sadar saya pun saya takut kalau saya mati ini bakalan kemana nih. Ntar kalau ditanya sama malaikat maut saya mau jawab apa, sedangkan selama hidup saya sholat tapi saya berdoanya kepada Tuhan Yesus. Saya sholat tapi saya berdoanya Bapa kami gitu kan, karena saya percaya bahwa Tuhan saya ya Tuhan Yesus gitu. Walaupun sebelum saya masuk Islam saya bukan orang yang taat gitu, tetapi setelah masuk Islam Tuhan menunjukkan bahwa lu akan cari saya gitu. Tuhan kayak kasih tahu nih, nanti kalau kamu masuk Islam nih kamu akan cari saya kayak gitu. Dan ketika saya bermimpi itu memang mimpinya agak menyeramkan ya menurut saya, dan saya tidak akan pernah lupa mimpi itu. Jadi saya mimpi saya meninggal, lalu roh saya tuh keluar dari jasad saya, tapi saya di pinggir peti. Herannya tuh gini, waktu itu saya keramaian, terus kok ada peti gitu kan, kok ada peti, kan saya orang Islam gitu kan. Ternyata di dalam peti itu ada tubuh saya, cuman masalahnya tubuh saya itu dikafani, cuman hanya setengah sini aja. Jadi dari leher sampai kaki itu dikafanin ya, dengan cara orang muslim gitu kan, dikafanin tapi di dalam peti gitu. Jadi saya juga nggak ngerti itu maksud mimpinya apa, tapi sangat menyeramkan dan kepala saya tuh tidak dikafani, jadi kepala saya kosong. Dan dari leher sampai ke bawah itu dikafanin kain putih gitu, tapi di dalam peti. Dan saya kayak, Tuhan saya takut banget, dan saya sangat takut. Dan dari situ saya kayak, aduh tidak bisa nih saya hidup kayak gini. Hidup dalam ketakutan, hidup dalam kemunafikan dan kepura-puraan itu sangat tidak enak. Dan selama 3 tahun itu saya ngalamin itu, saya jalanin itu semua. Dan 1 tahun belakangan selama menikah itu lebih parah gitu. Saya sampai kurus, saya gara-gara saking kepikirannya. Suami saya tanya, kamu sakit atau apa? Saya bilang tidak, karena saya tidak berani bicara. Dan akhirnya saya bicara sama teman saya, dia cuma bilang, kamu harus berani dobrak pintu yang ada di depan kamu harus berani ngomong gitu kan. Dan akhirnya saya berdoa sama Tuhan, saya susun strategi anak saya titipin ke orang tua saya dulu, karena saya tahu kalau saya ngomong ini pasti akan ribut. Kalau saya ngomong, saya takut banget diceraiin gitu. Pokoknya saya takut banget diceraikan, saya hidupnya gimana kalau saya bercerai gitu kan. Akhirnya saya ke toilet, ke kamar mandi, terus saya berdoa di situ, saya bilang, Tuhan Yesus, saya mau ngomong nih sama suami, saya bilang kayak gitu. Tolong saya dong, bantu saya biar Roh Kudus yang kasih kekuatan, Roh Kudus yang ngomong. Saya takut dipukul, saya bilang kayak gitu kan. Saya takut banget nih kalau dia emosi, karena mantan suami saya itu orangnya temperamen. Saya takut saya dipukul, saya nggak mau bertengkar kayak gitu-gitu. Dan akhirnya
saya masuk kamar, kita ngobrol berdua. Memang Tuhan juga ya, memang ada Tuhan di balik ini semua. Saya awalnya nggak tahu, orang kalau lagi ketakutan, kata-kata awal apa sih kalau bukan basa-basi. Anehnya pada waktu itu saya tanya, keselamatan dalam Islam tuh menurut kamu gimana? Gitu. Ya kamu sholat, kamu buat baik, kamu bisa masuk ke surga gitu. Ya insya Allah kamu masuk surga katanya. Insya Allah itu artinya apa? Saya tanya kayak gitu. Insya Allah itu artinya ya mudah-mudahan gitu kan. Terus saya tanya ke dia kan, tahu tidak di dalam Alkitab, kitab Yohanes berapa gitu. Kitab Yohanes bilang, Yesus tuh pernah bilang, ini saya ngomong ke suami saya pada waktu itu, Nabi Isa tuh pernah bilang, bahwa tidak ada satu orang pun di bawah kolong langit yang bisa masuk surga kalau tidak menyembah Nabi Isa. Gimana itu? Saya bilang kayak gitu. Terus, lu jangan gila ya baby katanya gitu. Jangan jadi kafir itu kayak gitu kan. Loh saya kan bertanya, ini gimana kalau seandainya saya berbuat baik, terus besok saya buat dosa, lusanya saya mati, gimana? Katanya saya buat baik hari ini, dosa-dosa saya diampuni. Maksudnya yang masuk akal gitu kan. Terus dia tanya balik, memangnya kalau lu menyembah Yesus sebagai Tuhan, lu sudah langsung diselamatkan, lu terus harus seenak-enaknya buat dosa. Terus saya jawab pada waktu itu, saya ingat banget, kan kalau sudah ikut Tuhan Yesus kita tidak mungkin buat dosa lagi. Ya walaupun kita jatuh dalam dosa, setidaknya kan kita sudah diselamatkan. Tapi karena waktu itu juga saya belum mengerti tentang firman, saya belum mengerti tentang Tuhan Yesus, tapi lebih kepada saya hanya kepengen mengutarakan isi hati saya. Saya ngomong apa adanya, apa yang saya tahu aja gitu. Dan singkat cerita, saya disuruh sholat Isya gitu kan. Malam itu karena udah mau malam kan. Jadi saya disuruh sholat, udah lu sholat sana biar tidak kerasukan setan pembicaraan kamu nih kayak gitu kan. Jadi dia keluar, saya bilang Tuhan gimana nih? Saya pikir kan kayak ya sudahlah, yang penting saya udah ngomong kan. Tidak ada perpikiran saya itu kita akan berpisah atau apa ya. Saya pikir ya udah selesai sampai situ. Entah kayak gimananya di depan itu nanti urusan Tuhan kan. Ternyata besok pagi saya bangun, pas dia mau kerja, sebelum dia kerja, dia datang ke saya masih tidur, karena kebetulan dia kan kerjanya di bandara, jadi lebih pagi dari saya. Jadi dia datang, dia ambil semua ATM yang saya pegang, saya kan istri gitu kan, jadi megang duit nih. Ini kasih semua uang. Terus saya tanya, ngapain kamu pegang duit gitu kan? Kan ada tuh, saya bilang kayak gitu. Saya masih ngomong biasa aja sebagai seorang istri gitu kan. Kasih sekarang kayak gitu. Nadanya udah tinggi. Jadi ya udah ambil di situ kayak gitu. Ternyata dia angkat semua uang, dia angkat semua ATM, terus kita bukan orang kaya ya pada waktu itu, tapi untuk ukuran anak muda yang menikah muda juga kita berkecukupan lah, setidaknya kita sama-sama bekerja gitu. Jadi dia ambil semuanya dan lain-lain. Terus cuman sisain ATM saya yang nggak ada isinya. Isinya itu cuma 100.000 doang di dalam. Karena itu kan ATM cuma transfer gaji doang, saya ingat banget. Terus saya waktu itu mau pergi kerja, saya bilang, kenapa nih dia kayak gini? Terus saya tanya kenapa? Terus dia bilang, lu sudah berani bicara hal-hal yang tidak masuk akal dalam rumah ini. Terus saya bilang, loh itu kan kita pembicaraannya semalam, kenapa mau masih diulang lagi? Katanya ya, pokoknya seingat saya pada waktu itu, saya diomelin lah kayak gitu kan. Tapi saya sakit hati gitu. Saya sakit hati. Nah, jadi dia jalan itu sekitar tahun saya lupa kasih tahu, kita menikah di tahun 2012 dan kita bercerai di 2015. Jadi anak saya di rumah mama saya. Waktu dia pergi kerja, saya kunci pintu, saya tutup jendela, saya berlutut sama Tuhan di situ. Pertama kali saya berlutut sebagai manusia yang tidak ada kepalsuan. Karena selama ini kan kalau saya berdoa ya paling berdoa sholat,
terus berdoakan. Itu pun diam banget, pelan-pelan banget, biar dia di depan saya dia nggak dengar gitu. Saya pikir selama ini dia tidak mendengar saya. Ternyata dia sendiri mengatakan bahwa saya tahu selama kamu sholat sama saya, kamu menyebutkan nama Yesus. Katanya seperti itu. Saya kaget gitu. Kok cuma nama Yesus yang terdengar oleh dia gitu. Padahal saya udah bener-bener yang kayak kalau sholat tuh saya agak kayak gini kan, kayak di belakang gitu. Nah akhirnya saya berlutut di situ, saya nangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, oke, saya pulang. Saya bilang kayak gitu. Saya kembali sama Tuhan. Rumah tangga saya mau kayak apapun ke depannya saya serahkan sama Tuhan. Saya takut Tuhan, saya bilang kayak gitu. Saya takut pikiran saya udah ke depan tuh. Saya takut saya diceraiin dan lain sebagainya. Tetapi entah kenapa pada siang hari itu tuh ada kekuatan. Kekuatannya itu kayak bikin saya tuh kayak lebih kuat berdiri setelah saya berlutut, setelah saya berdoa bikin saya kayak oke, lu harus jalani ini sudah. Karena lu sudah berani memproklamirkan, mendeklarasikan iman lu kepada Yesus Kristus di depan suamimu yang tidak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan. Gitu. Dan akhirnya saya pulang ke rumah orang tua saya naik ojek. Lalu saya ya udahlah karena ada uang 100.000 di ATM waktu itu saya ambil, tapi saya kayak mau pakai cuman kayak udah pakai beli Alkitab aja gitu. Saya ke Gramedia, saya beli Alkitab yang murah-murah aja. Pertama kali saya beli Alkitab dalam hidup saya pada waktu itu, dan Alkitab itu masih ada. Kenapa pertama kali? Karena yang pertama menurut saya waktu saya belum menikah kan saya terlalu bebas. Terus udah ada Alkitab yang dikasih dari orang tua, kayak dari oma saya kayak gitu. Tetapi waktu saya bercerai, saya kembali, saya beli Alkitab itu dengan uang yang ada, uang yang tersisa. Terus saya pakai baca Alkitab mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan di situ saya pulang, mantan suami saya beberapa hari kemudian dia jemput. Mungkin dia berpikir kita hanya pertengkaran biasa, tapi entah kenapa pada waktu itu saya sudah tidak mau pulang dengan dia. Saya tidak mau pulang ke rumah tangga kita. Saya cuma bilang, kalau saya pulang, izinin saya menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Saya cuma bilang, izinin saya kembali ke agama saya, Kristen. Terus dia bilang, kita tidak bisa menikah beda agama. Kita tidak bisa menjalankan pernikahan ini beda agama, karena itu adalah persinahan dalam Islam. Jadi karena saya juga belum mengerti, bisa kok, yang penting jangan cerai. Terus dia pulang, saya nggak tahu ternyata dia sudah tidak pernah datang jemput saya lagi karena jemput-jemput, tapi saya nggak mau pulang. Orang tua saya juga bertanya terus, apakah kamu sudah yakin? Saya bilang saya yakin. Nah, saya pikir saya tidak akan diceraikan. Ternyata 1 bulan kemudian dia kasih tahu saya bahwa dia sudah gugat saya di pengadilan agama. Saya waktu itu saya berpikir, yakin nih kayak gitu kan, yakin nih kayak gitu. Ternyata benar tuh. Waktu saya di tempat kerja, saya lagi kerja, saya dicari sama orang pengadilan agama dan saya dikasih surat-surat gugatan. Ketika itu saya merasa sedikit terganggu ya. Ketika saya berpisah dengan suami saya dalam keadaan kita belum bercerai, memang ada rasa sakit, rasa sebagai manusia ada ya. Saya sangat sakit sekali, kayak kita sedang di rumah tangga yang baik-baik saja, orang bahasa kerennya ditinggal pas lagi sayang-sayangnya gitu kan. Terus saya berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya benar-benar mencari Tuhan gitu. Saya benar-benar yang kayak haus gitu. Saya kayak lapar gitu, kayak akan firman Tuhan, kayak Tuhan tuh apa sih gitu, kok bisa sih? Yang saya tahu Tuhan Yesus tuh Tuhan yang bisa buat mujizat, orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, kayak gitu-gitu. Jadi karena pemahaman saya pada waktu itu, ya sudah, Tuhan Yesus tuh Tuhan yang bisa buat mujizat. Nah, saya berdoa, saya bilang, Tuhan saya nggak mau cerai nih, saya bilang kayak gitu. Ntar jadi janda dong, saya bilang kayak gitu. Pokoknya saya datang karena dia Bapa, saya datang ke dia itu
sebagai anak gitu. Dan saya membangun hubungan pribadi dengan Tuhan tiap 4 jam. Jadi 4 jam saya mulai biasakan waktu doa. Saya mulai benar-benar yang berlutut sampai lutut saya benar-benar hitam. Karena saya di hadapan Tuhan saya sampai tidak bisa berkata apa-apa. Saya cuma bisa menangis dan menangis karena benar-benar perceraian itu tuh tidak enak ketika saya harus menghadapi itu. Ketika saya baca lagi gugatan demi gugatan, itu bikin saya lebih menusuk saya ya, kayak Tuhan ini ikut Tuhan tuh kayak gini ya, ini ya kayak gitu. Tetapi ada kekuatan aja gitu. Dan akhirnya ada poin dari beberapa gugatan yang diajukan, ada belasan kalau saya nggak salah, dan satu poin itu sangat mengganggu saya, yaitu tentang hak asuh anak. Di situ ada poin saya benar-benar yang kayak saya lihat, terus di situ katanya kalau ibu yang murtad itu tidak berhak atas hak asuh anak. Saya sangat-sangat takut pada waktu itu. Dan saya seperti yang, Tuhan ini gimana dong, izinin saya kembali sama Tuhan Yesus, tapi saya mau bawa anak saya, izinin saya bawa anak saya, tapi gimana caranya? Ini saya bakalan kalah telak nih. Nah, pada waktu itu saya ke pengadilan dan saya udah mulai mempersiapkan hati dan diri saya untuk menjadi seorang single parent. Ya, saya udah mulai mempersiapkan diri karena saya tahu ini udah sampai di pengadilan nih. Rumah tangga saya udah sampai di pengadilan. Kalau saya mundur, dia masih suami saya masih bilang gini. Kalau kamu mau kembali, kita masih bisa kembali. Kita masih bisa bina rumah tangga Islam. Saya bilang, saya mau kembali. Tetapi saya tidak bisa melanggar komitmen saya dengan Tuhan Yesus. Saya bilang seperti itu. Tapi kita ini menikah, baby. Kita punya komitmen lebih tinggi dari itu. Entah kenapa pada waktu itu, walaupun saya rasa sakit banget karena saya harus bercerai, tapi kok kayak saya tidak bisa membatalkan komitmen saya sama Tuhan untuk saya kembali gitu. Kayak saya, ya udahlah, saya kan udah serahin semua nih sama Tuhan. Saya udah serahin rumah tangga saya nih sama Tuhan. Berarti udah dia yang ngurus. Tapi kok selama perjalanan ke sananya itu kok sakit ya gitu. Saya sampai benar-benar sakit, yang merasa sakit hati yang benar-benar sangat sakit, karena otomatis konflik keluarga itu pasti ada. Saya dicerca, saya dicuci maki segala macam, dicaci dan lain sebagainya. Saya disumpah serapah karena dianggap meninggalkan Islam. Tetapi saya bilang kepada diri saya sendiri bahwa setidaknya saya jujur gitu. Saya tidak membohongi kalian lebih lama gitu. Karena ini iman saya. Saya memilih percaya bahwa saya hanya bisa selamat kalau saya percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya bilang ke mereka seperti itu. Dan saya memang benar-benar dicerca dan lain sebagainya. Tapi saya nggak berani, saya nggak ada kekuatan untuk melawan. Disitulah perbedaannya kita ketika kita mulai hidup dengan Tuhan dan kita di luar Tuhan. Ketika kita di luar Tuhan, kita selalu mengandalkan kekuatan kita. Tetapi kalau di dalam Tuhan, untuk ngebales orang yang nyakitin kita itu bisa, ada kesempatan. Tetapi kayak Roh Kudus kayak tarik, ini bukan ranah lo ya. Udah, lo di sini aja, lo diem aja kayak gitu. Jadi pada waktu itu saya yang benar-benar diem, fokus sama Tuhan. Jadi dalam keadaan sakit, dan yang paling anehnya saya kehilangan pekerjaan. Kontrak saya nggak dilanjut, padahal saya udah 4 tahun kerja. Saya lebih stres lagi ketika saya kembali ke rumah tangga orang tua saya, dan rumah tangga orang tua saya juga benar-benar yang udah broken banget, udah berpisah. Terus orang tua saya dililit hutang, kayak gitu. Jadi kita sampai makan pun pada waktu itu emang benar-benar yang sangat sulit ketika saya kembali sama Tuhan. Dan saya waktu itu tidak protes, saya nggak mau protes, karena saya tahu diri gitu. Oke, ini harga yang harus saya bayar karena pernah nyangkal Tuhan gitu kan. Saya pikir saya diem aja. Jadi setiap pagi saya bangun, saya kasih makan anak saya apa adanya. Dan herannya ketika saya kembali sama Tuhan Yesus, dalam keadaan anak saya tuh bisa, saya pernah kasih makan cuma nasi putih sama dicampur sama air putih doang. Sampai sekarang dia tuh nggak pernah sakit apapun. Di sini saya ngelihat kebesaran Tuhan. Saya waktu dia nggak pernah sakit, saya nggak pernah ngeluarin duit. Di situ saya lihat bahwa Tuhan yang saya pilih itu memang tidak salah.
waktu saya sama suami saya, makan pun tuh nggak pernah kurang, makanan bergizi untuk anak saya selalu ada, tapi herannya uang selalu habis ketika dia selalu sakit gitu. Ketika saya kembali sama Tuhan, saya serahin anak saya sama Tuhan, dia masih umur hampir 3 tahun setengah waktu itu. Bisul-bisul yang biasa muncul setiap bulan itu nggak ada sama sekali. Saya tuh aware aja karena saya udah berhenti kerja nih. Saya pikir, aduh ini kalau sakit gimana. Tetapi Tuhan pelihara dengan benar-benar. Dia ngedidik saya, dia rombak saya, tetapi dia pelihara gitu. Jadi Tuhan tuh apa ya? Tuhan tuh cool, Tuhan tuh keren. Tuhan Yesus tuh kayak saya ngerubah kamu nih baby jadi sesuatu yang baru gitu. Kamu yang lama saya rubah, tapi saya harus rombak. Dan ketika saya rombak kamu itu sakit, dan benar, itu sakit banget. Ketika itu, saya setiap hari kehidupan saya tuh cuma berdoa, menangis, puasa, kayak gitu. Karena saya juga nggak ngerti puasa itu kayak gimana, tapi ya udah, saya tahan makan aja dulu, tahan minum. Terus kan, apa yang ada, terus kita dipelihara sama Tuhan tuh cuman jadi kebetulan keuangan kita benar-benar diproses Tuhan, keuangan nggak ada apa-apa sama sekali, sampai kita harus nyari-nyari koin biar bisa beli gorengan untuk kita bertahan hidup. Herannya anak saya tuh selalu, susu tuh selalu ada. Terus kalau mama saya pulang kerja, kan mama saya PNS, ini hari ini ada dapat uang nih, tapi cukup aja nih buat beli susu. Ya udah, yang penting bisa si anak saya ini minum gitu. Yang penting bisa sama-sama bertahan. Di depan rumah mama saya itu ada satu pohon pepaya gitu. Pohon pepayanya itu ujungnya tuh udah busuk banget. Tetapi anehnya dia tuh berbuah setiap hari. Dan Tuhan tuh pelihara kita tuh kayak tar tetangga nganterin makan gitu. Tar tetangga nganterin bawang gitu. Lu bisa makan aja itu lu udah hebat gitu. Dari situ Tuhan ngajarin bahwa kamu baby hidup dari kasih karunia saya. Jadi pohon pepaya itu mentah. Jadi orang Kupang tuh biasa makan bisa bikin buah pepaya itu jadi sayur. Lu bisa makan aja apapun itu. Emang benar-benar dari Tuhan. Dari situ saya ngelihat pohon pepaya itu kan, saya bilang, Tuhan, saya ngelihat tuh kayak ini tuh udah nggak mungkin berbuah, tapi kok ada tuh buahnya untuk kita ambil, untuk kita makan satu keluarga, untuk adik-adik saya, untuk anak saya, dan kita nggak pernah sakit sama sekali, kita nggak pernah yang kayak Tuhan tinggalin, itu nggak pernah. Dari situ saya bilang, wow, Tuhan yang saya sembah itu hebat gitu. Saya diajarin bersyukur dalam keadaan titik terendah kehidupan saya, dan perjalanan pernikahan saya tetap berlangsung perceraian. Sekitar 3-4 bulan saya nggak salah, mantan suami saya masih datang terus dan mengatakan bahwa nanti kamu kalau mau kembali saya bisa ini lagi. Tapi saya bilang saya nggak akan kembali, saya bilang gitu. Saya tetap sama Tuhan Yesus, saya bilang kayak gitu. Kamu terserah kamu, kita sudah sampai di tahap 2-3 kali sidang kalau saya nggak salah. Kita lanjut aja, terserah kamu yang gugat saya. Intinya saya nggak pernah gugat kamu cerai. Lalu dia gugat saya 2 kali, perceraian dan anak. Anak itu saya paling worry gitu. Saya sampai cara saya berdoa, saya sampai bawa pegang apa namanya kertas gugatan, saya angkat di hadapan Tuhan. Saya bilang, ini loh hasilnya dari saya milih Tuhan. Ini ya hasilnya Tuhan. Saya boleh nggak minta, boleh nggak dikasih, saya nggak makan nggak apa-apa, tapi karena saya tahu Tuhan pasti pelihara, hanya boleh nggak saya minta anak ini jatuh di tangan saya gitu, saya janji sama Tuhan, saya akan besarin dia seturut mau Tuhan. Cuman pada waktu itu saya masih takut kan bawa anak saya ke gereja, gereja juga masih sembunyi-sembunyi, saya takut mantan suami saya tahu. Lalu pada waktu saya jam baca Alkitab, sebelumnya saya belum sampai kitab Samuel, tapi Roh Kudus kayak ngingetin saya kayak, coba deh baca kitab Samuel. Kitab Samuel tuh punya ibu yang hebat namanya Hana. Perempuan luar biasa yang saya tuh kayak terinspirasi banget. Dia tuh kuat dan kayak, dia kuat karena dia setiap harinya di hadirat Tuhan, dan di situ jadi kayak apa ya, kayak sesuatu yang berharga buat saya, kayak lu cuman bisa kuat kalau lu di hadirat Tuhan, Beb. Kayak gitu. Dan ketika saya baca Hana,
Hana yang mandul, Hana yang dimadu, Hana yang merasa tidak adil, tapi dia tuh nggak ngomong, dia bukan tipe perempuan yang koar-koar kemana-mana. Dia cuma datang ke Imam Eli, dia cuma datang ke bait Allah, dia cuma rengek-rengek sampai Imam Eli pikir dia tuh orang mabuk, orang gila. Tetapi Tuhan itu denger dia, Tuhan lihat dia, dan dia bernatsar. Natsarnya tuh keren banget. Dari situ kayak saya kepengen natsar kayak gini deh. Dan saya tahu itu Roh Kudus gerakan. Saya nggak ngerti natsar waktu itu dan lain-lain, tapi ketika saya baca kisah Hana, saya bilang, Tuhan, saya mau bernatsar seperti Hana bernatsar. Sekarang saya nggak pernah bawa Prince, anak saya itu, ke gereja, saya nggak pernah kenalin sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinin dia jatuh ke tangan saya, ini saya nggak ada pembela gitu, saya nggak ada pengacara, saya nggak ada uang Tuhan, tapi saya cuma punya Tuhan Yesus yang saya pilih, maka saya mohon bela saya. Maka saya mohon tolong, saya minta aja kalau boleh, kalau Tuhan mau, anak saya itu jatuh di tangan saya. Dan setelah bernatsar itu, Tuhan jawab 2 minggu kemudian, kalau saya nggak salah ingat ya waktunya, kalau saya nggak salah. 2 minggu kemudian mantan suami saya datang ke rumah, dan dia mengatakan bahwa dia mencabut gugatan hak asuh anak. Jadi dia sepakat untuk kita ngasuh anaknya berdua. Dari situ saya yang kayak, wow, Tuhan hebat banget. Dan sekarang udah tugas saya untuk ngejalanin kehidupan ngedidik anak saya dengan maunya Tuhan. Jadi anak saya bawa langsung ke gereja pada waktu itu. Saya serahin sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ini loh anak ini loh milik Tuhan, dia bukan milik saya nggak akan ikut campur apapun, saya cuma minta hikmat untuk ngebesarin anak ini, milik pusaka Tuhan, seturut mau Tuhan. Jadi anak saya itu mulai dari apapun, sekecil apapun, mulai urusan sekolah, urusan les dan lain-lain, saya nggak berani ambil keputusan sendiri. Anak saya didik, kamu ada apa-apa langsung ke Tuhan Yesus dulu, jangan ke mommy dulu ya nak ya. Dan dia tahu itu. Dia sudah tahu kalau dia mau sesuatu dia pasti berdoa dulu. Jadi dia tidak langsung datang ke saya. Nanti setelah itu baru, Mom tadi saya sudah berdoa kepada Tuhan Yesus. Gitu. Kira-kira Tuhan Yesus jawabnya kapan ya? Namanya anak-anak ya. Dan sampai akhirnya anak saya ini saya rubah namanya. Namanya pun yang awalnya Muhammad Sheikh Prince Rabi Saka kalau saya nggak salah itu. Saya rubah, saya doa lagi sama Tuhan, saya bilang, Tuhan ini belum selesai nih perjuangannya, saya mau rubah nama, mulai dari nama itu harus ada KTP kan, KTP saya pun saya perbaharui setelah putusan pengadilan, saya itu pun benar-benar yang hanya ngerubah KTP doang, ngerubah bikin kartu keluarga baru, itu semuanya benar-benar pure Tuhan, karena kita kalau di NTT, di Kupang ini kalau ke Dispendok itu agak benar-benar susah dan lain sebagainya. Saya nggak punya koneksi sampai situ. Dan akhirnya semuanya saya rubah. Anak saya yang awalnya namanya Muhammad, saya tanya, Tuhan ini mau dirubah apa nih Tuhan? Dan akhirnya Tuhan kasih ingat saya Michael, namanya Michael. Jadi Muhammad itu saya ganti Michael. Jadi namanya sekarang adalah Michael Prince Heavenly Saka, dan benar-benar yang kayak ya udah saya serahin dia sama Tuhan, apapun itu kehidupannya benar-benar sama Tuhan. Dan sekarang saya nggak berani ngelanggar natsar saya, itu natsar saya seumur hidup saya selalu ingat itu, dan saya berani jamin kalau Tuhan izinkan saya bernatsar seperti itu melalui Hana, berarti Tuhan memang maunya seperti itu. Nah akhirnya saya bercerai sama mantan suami saya memulai kehidupan saya. Awalnya saya 3 bulan nganggur. Saya bilang, ini gimana nih Tuhan, saya nggak punya kerjaan dan lain sebagainya. Di Kupang juga masih kita masih kota kecil. Saya butuh pekerjaan, dan akhirnya satu kali di Kupang ini ada beberapa hotel aja ya. Hotel paling besar di Kupang itu namanya Hotel Aston. Itu hotel bintang 4, itu gedung paling tinggi di Kupang. Karena kita daerah, jadi itu paling tinggi banget. Ada teman saya yang minta saya untuk masukin CV saya ke situ. Terus saya berjuang, saya pergi. Waktu di depan gedung Aston yang tinggi itu, saya tuh kecil banget. Saya doa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan,
ini orang hebat semua nih yang kerja di sini kayak gitu. Saya nggak ngerti apa-apa tentang hotel pada waktu itu. Saya udah pikir Tuhan, karena saya itu cuma lulusan SMA doang, ya udah deh saya cuci piring aja. Saya cuci piring aja nggak apa-apa. Saya pikir kayak gitu kan, ya udah kemampuan lu cuma bisa cuci piring, siapa tahu di sini tuh yang kerja tuh pasti sarjana semua, orang hebat semua. Wih, pasti kayak gitu. Ketika saya pergi, saya masukin lamaran, saya interview, pikiran saya karena saya nggak punya kerja, saya nggak punya pengalaman di hotel dan lain sebagainya, pasti palingan cuman kalau nggak making bed ya cuci piring doang kayak gitu kan, ya gitulah. Tapi ternyata pas waktu saya dipanggil, setelah interview beberapa hari kemudian saya dipanggil, Ibu Baby nanti ke HR ya. Lalu saya menghadap ke situ, saya tanya lagi, Tuhan ini yakinkah saya dipanggil gitu, saya lagi butuh kerjaan banget, karena saya pikir saya udah harus berjuang untuk anak saya. Jadi saya benar-benar berjalan sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan ya udah deh, ini kayak apapun saya akan berjalan sama Tuhan. Dan ketika itu dia manggil saya gitu, jadi HR manggil saya, terus saya dengan polosnya ya udah, iya saya tanda tangan aja, saya udah diterima, iya ibu Baby udah diterima. Karena itu saya pikir kan saya bakalan cuci piring aja nih, ya kan, karena cuman SMA. Terus dia dibawa, oh ya nanti kita ke ruangannya Bu Baby. Saya pikir kok ruangan kayak gitu kan. Ternyata dia bawa saya ke satu ruangan, itu ruangannya bagus banget, ber-AC, ada komputernya, yang out of ekspektasi gitu. Jadi kayak Tuhan itu nyediain sesuatu yang di luar pikiran kita, apa yang tidak pernah terdengar oleh telinga, timbul dalam hati, dilihat mata, itu yang Tuhan sediain. Saya cuma berdoanya, saya tuh cuma minta, ya udah Tuhan, ini gedung paling tinggi di Kota Kupang, kalau saya masukin lamaran ke sini palingan cuman apa sih, cuman disuruh cuci piring doang, ya nggak apa-apa lah, yang penting anak saya bisa punya uang susu. Toh saya tuh cuma berpegang sama firman Tuhan pada waktu itu, Tuhan tuh burung-burung di udara aja Tuhan pelihara, Beb, apalagi lu pasti Tuhan pelihara sama anak lu kan, dia udah izinin lu bercerai, lu udah sakit-sakit, lu udah bener-bener kayak orang gila, pasti dia tanggung jawab, dia tuh Tuhan yang tanggung jawab, dia Tuhan yang lu pilih dan lu tuh yang mungkin salah, lu nggak mungkin salah gitu kan. Sampai akhirnya waktu saya ngeliat itu, saya bilang, Ibu Baby ini ruangannya Ibu Baby, nanti Ibu Baby kerjanya di sini ya. Saya tanya lagi, yakinkah Bu gitu? Iya. Oh boleh nggak saya pinjam toilet, saya kayak gitu. Oh boleh, nanti ke toilet karyawan. Saya ke toilet cuman menangis, ucap syukur. Saya bilang, pada waktu itu gajinya cuma berapa, tahun 2015 gaji saya ditawarin gaji jujur aja cuma 1.250.000. Tahun 2015 kecil banget. Saya nggak bersyukur karena gajinya, saya bersyukur Tuhan tahu saya tuh nggak terlalu pandai cuci piring. Saya cuma bersyukur bahwa Tuhan, thank you ya, saya bisa kerja di ruangan ber-AC, saya bisa kerja di depan komputer, udah itu lebih dari cukup. Masalah gaji itu mau urusan Tuhan, Tuhan kan kaya, gitu kan. Saya ngomong sama Tuhan dan saya kerja cuma sebulan aja, saya nggak tahu. Terus puji Tuhan, saya dikasih hikmat pekerjaan saya dan saya ditawarin lagi ke hotel yang baru buka di Kota Kupang, Hotel Amaris, naik level lagi, gajinya naik lagi. Dan saya terus ditawarin di tempat-tempat lain dari yang staf biasa. Puji Tuhan, Tuhan bawa saya sampai untuk pekerjaan saya sekarang yang awalnya saya jobless dan lain sebagainya. Saya mulai ditawar-tawarin karena saya mulai bekerja sesuai apa yang Tuhan mau. Kata kitab Kolose 3 ayat 23, kalau saya tidak salah, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Dan itu yang saya terapkan dalam pekerjaan saya. Puji Tuhan, dari yang saya cuma staf biasa, sekarang saya udah ditawarin saya udah 3 tahun kerja di Hotel Swiss Bell Inn Crystal Kupang. Ini salah satu hotel bintang 3. Saya ditawarin jadi sales manager di sini, dan ketika saya ditawarin, saya bilang, Tuhan, Engkau tuh emang bener-bener luar biasa gitu. Waktu saya keluar dari rumah mantan suami saya tuh nol bener, uang cuma 100.000. Saya pakai basi beli Alkitab. Terus saya tanya, Tuhan ini yakinkah? Kayak masih bergantung juga sama, ya kalau nggak ada duit gimana nih, kayak gitu kan. Tapi ternyata dia tuh nunjukin bahwa kamu hidup, baby, bukan dari uang. Kamu hidup
karena saya tuh hebat, dan saya baru yang ngakuin, siapapun yang lagi nonton saat ini, jangan pernah salah ngambil keputusan untuk ninggalin Tuhan Yesus, bakalan rugi. Sampai detik ini, kalau saya terima sesuatu dari Tuhan, saya selalu bilang, Tuhan, saya ingat dari mana saya Tuhan pungut. Kalau Tuhan nggak pungut saya 6 tahun lalu, saya nggak mungkin kayak sekarang. Bilang kayak Tuhan kayak gitu. Kalau Tuhan nggak izinin saya masuk Islam, saya nggak akan cari Tuhan. Saya pasti akan terhilang walaupun saya Kristen. Saya nggak akan cari Tuhan. Dan kehidupan saya berjalan seperti biasa, proses demi proses tetap ada ya. Tetapi dalam proses itu dia mendewasakan saya. Dia buat saya lebih dalam lagi dengan dia untuk mengerti dan memahami. Untuk hubungan saya dengan mantan suami saya agak kurang baik karena dia agak egois dan tidak menafkahi anak saya lagi, dan dia sudah menikah. Saya belum berpikiran untuk menikah ya, karena masih anak saya harus diurus. Dari pekerjaan ini, puji Tuhan, saya punya punya pergumulan pada waktu itu. Saya keluar dari rumah mantan suami saya masih ingat banget itu ada firman Tuhan di kitab Lukas atau Markus, kalau saya nggak salah ingat. Kalau saya salah, saya mohon maaf. Cuman di situ kalau nggak salah dibilangnya, siapapun yang meninggalkan ladangnya atau apapun itu demi Tuhan, karena Tuhan Yesus, dia akan menerima 100 kali lipat, berlipat kali ganda. Kalau saya nggak salah, saya nggak pernah muluk-muluk sama Tuhan. Saya mulai dari nol. Saya nggak punya kendaraan, saya nggak punya apapun pada waktu itu. Benar-benar yang kayak Tuhan tuh bawa saya di padang gurun menuju padang rumput yang hijau. Kayak dia ngajarin saya banyak hal. Jatuh bangun iman saya, tapi dia benar-benar menunjukkan bahwa dia Tuhan yang setia, kayak dia bertanggung jawab. Dia Tuhan yang saya tidak ada kata-kata di kitab Mazmur itu yang indah-indah, itu udah habis ya. Kayak ibaratnya kayak udah nggak ada kata-kata yang indah lagi yang bisa mendescribe Tuhan tuh seluar biasa apapun. Mungkin kalau ditulis di dalam buku pun tentang indahnya Tuhan, itu Tuhan Yesus yang saya pilih. Itu tidak ada buku yang bisa menampung. Karena untuk kehidupan saya dalam keadaan sulit seperti itu pun, dalam keadaan saya sakit sekalipun karena saya bercerai, sukacita itu ada. Beda ketika saya masih dengan mantan suami saya pada waktu itu. Saya ketakutan, saya gelisah, saya takut mati kayak apapun. Kalau saya mati kemana? Sekarang saya udah lega nih. Saya tahu keselamatan gak mungkin hilang. Saya tahu ketika saya terima Tuhan Yesus, saya bertobat, saya dibaptis lagi. Saya benar-benar kayak speechless dengan kebaikan demi kebaikan Tuhan. Kalau saya terima berkat-berkat materi, saya cuma bilang, Tuhan, ini tuh cuma bonus, ajarin saya tahu diri. Saya diselamatin aja, saya dapat berkat keselamatan aja, itu udah jauh-jauh lebih cukup, lebih dari cukup. Saya dikasih, saya bekerja selama masa pandemi ini 2020 juga amazing. Saya cuma seorang wanita karir, tapi sekarang Tuhan ajarin saya untuk menjadi seorang entrepreneur. Saya diajarin Tuhan untuk berbisnis. Jadi saya sekarang ngejalanin pekerjaan saya sama bisnis, karena pada waktu pandemi kemarin benar-benar kayak kesulitan. Semua orang pasti kesulitan ekonomi, tetapi itu bedanya Tuhan yang saya sembah. Orang-orang boleh resesi, anak Tuhan tetap resepsi, dan di situ saya lihat kemuliaan Tuhan. Saya nggak pernah kekurangan apapun. Dan dalam waktu kekurangan pun kayak dia nunjukin bahwa jangan takut kayak gitu. Lu jangan takut, lu kerja aja, jalanin aja apa yang jadi bagianmu gitu. Dan untuk percaya aja tuh pasti ada hal yang tidak semua orang bisa lakukan, karena hanya untuk percaya sama Tuhan Yesus aja tuh memang pasti butuh effort, butuh usaha. Tapi ingat, kalau kita bisa beriman itu memang benar-benar kekuatan dari Roh Kudus. Dan saya sampai hari ini ada satu pergumulan yang Tuhan baru aja jawab. Jadi selama 4 tahun saya bercerai, saya itu bergumul minta sebuah rumah. Saya bilang, Tuhan, ini saya mau beli rumah. Saya pikir kayak gitu kan. Dan benar-benar kayak nggak ada jalan gitu. Dan tahun lalu di tanggal 22 Desember saya naikkan pujian penyembahan. Saya bilang, Tuhan, saya mau punya rumah, karena hubungan saya dengan orang tua saya tuh tidak terlalu baik ya, karena beda kalau kita sudah
bertobat, lalu keluarga belum, ada tantangan-tantangan itu ada. Tetapi saya tetap menghargai dan saya pikir saya harus punya sebuah aset untuk anak saya juga, karena saya masih memikirkan untuk masa depannya. Saya diskusi terus sama Tuhan dan Tuhan izinkan saya ambil sebuah rumah walaupun dengan kredit ya di awal tahun ini. Tetapi itu juga prosesnya luar biasa, dan ketika saya mau menuju ke untuk pembelian rumah ini, saya bilang, Tuhan, ini banyak banget masalah, banyak banget air mata. Tetapi kayak saya sampai pernah yang kayak kayaknya nggak mungkin deh, orang-orang pada ngomongin kayak lu kan cuman pegawai swasta, gimana bisa beli rumah segitu gitu kan. Tapi saya bilang, loh, emang ada yang salah gitu, saya kan punya Tuhan yang kaya kayak gitu. Jadi saya menyemangati diri saya dengan iman yang saya yakini, tapi Tuhan tuh nggak tidur gitu. Tuhan tuh kayak tahu bahwa ini memang lu butuhkan gitu. Dan di saat dia jawab, di saat dia kasih, saya itu cuman bisa bilang, Tuhan, ini bukan tentang apa yang saya dapat, bukan, tetapi tentang prosesnya. Thank you Tuhan telah menyertai saya sampai saya bisa ngomong sama di channel Bapak Pendeta Yusuf Manubulu aja. Emang itu luar biasa. Waktu pertama kali saya ditawarin saksian, saya bilang, Tuhan, siapa saya nih? Saya kayak gitu. Dan sampai sekarang saya masih speechless aja sama kebaikan Tuhan. Dan saya selalu bilang kepada diri saya, dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak pernah menyesal saya memilih Tuhan. Saya meninggalkan kehidupan rumah tangga saya. Orang-orang boleh bilang kamu egois dan enggak, ini saya yang mengerti. Karena ini masalah iman, ini masalah keyakinan, masalah keselamatan. Jadi saya yang mengerti, saya yang lebih tahu, saya yang ngalamin. Kayak gitu. Jadi saya cuma mau bagi pesan malam hari ini buat saudara-saudara yang lagi nonton. Saya cuma mau pastikan ini hidup bukan cuma tentang apa yang kita punya, apa yang kita dapat, bukan. Tetapi ini kita hidup tentang penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus itu beda sama Tuhan-Tuhan yang lain. Dia bukan Tuhan yang mati, dia Tuhan yang hidup, dan saya rasa kuasa dan penyertaannya luar biasa. Gitu. Jadi terima kasih banyak buat Bapak Pendeta Yusuf dan tim yang sudah mempercayakan kesaksian saya. Semoga memberkati dan saya kembalikan. Oke, puji Tuhan. Terima kasih, Baby. Kesaksian yang luar biasa sekali bagaimana Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bukan hanya diceritakan di dalam sebuah kitab. Tuhan Yesus bukan hanya merupakan Tuhan yang dibicarakan oleh pendeta, tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menyatakan diri kepada setiap manusia. Jadi setiap manusia mengalami Tuhan. Itu sebabnya kalau orang mengalami Tuhan, dia tidak akan berpaling, dia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Sekalipun apapun tantangan di depannya, dia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Karena di dalam kekristenan itu mengalami, bukan hanya sekedar mendengar cerita pendeta, bukan hanya sekedar mendengar rajuan orang-orang Kristen, bukan hanya sekedar karena diberi jabatan, diberi uang, bukan. Ya, orang Kristen itu adalah memang benar-benar mengalami Tuhan secara real. Dan apa yang terjadi tadi Baby Mercy sudah menjelaskan bagaimana dia dari latar belakang sosial cuman berpendidikan SMA yang sederajat, tetapi Tuhan bisa mengangkat dia secara luar biasa. Tuhan yang baik. Pertama, walaupun Baby sudah meninggalkan Tuhan, sudah mengecewakan Tuhan, tapi kalau dia Tuhan yang baik, dia Tuhan yang mengasihi. Dia bukan Tuhan yang suruh penggal kepala Baby, karena kamu sudah meninggalkan aku, maka aku suruh malaikat penggalah kepalanya si Baby. Bukan, ya. Tuhan yang baik. Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi. Tuhan adalah Tuhan yang mengampuni, ya. Tuhan yang terus mengulurkan tangan buat setiap orang. Berdosa sebesar apapun, pendosa sehebat apapun, Tuhan tetap membuka tangannya, kasihnya secara luar biasa. Itulah Tuhan Yesus. Mau cari di mana Tuhan seperti ini? Dan tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus, ya. Amin. Dia pribadi satu-satunya Tuhan. Dan kalau ada Tuhan yang lain, saya ingin katakan bahwa Tuhan itu hanya satu, tidak mungkin dua.
Kalau ada 2 berarti 1 palsu. Kalau ada 3 berarti 2 palsu. Kalau ada 4 berarti 3 palsu. Ya, kebenaran itu hanya 1. Di dalam dunia ini kita hanya tahu, kita harus mengerti betul bahwa hanya ada benar dan tidak benar. Oke, teman-teman, kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih buat kebersamaannya, dan bagi Anda yang ingin mendukung Ibu Baby Mercy, di bawah layar YouTube, di bawah deskripsi kami sudah cantumkan nomor rekening beliau. Ya, silakan teman-teman yang diberkati dengan kesaksian, silakan kita dukung supaya Ibu Baby Mercy bisa terus maju di dalam Tuhan, melayani Tuhan, menjadi berkat, bersaksi kemanapun Tuhan mengutus. Ya, oke, semuanya terima kasih. Doa kami buat Anda semua semakin berlimpah dengan kemurahan Tuhan, dan terima kasih buat kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.